Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Luar biasa Pak Rinto ya, selalu bersemangat kita semua teman-teman. Sekarang kita akan mengingat kembali kasus OTT KPK kemarin terhadap salah satu kepala KPP Madya ya di Jakarta Iya. Utara. Coba saya share ke teman-teman semua supaya ingat ya. Ini akan kita sangkut pautkan dengan LHKPN-nya. Jadi Mm. Dwi Budi, ini Tempo nih ya. Dwi Budi terjaring OTT KPK Sabtu dini hari ya 9 sampai 10 Januari. Dia ditangkap dapat 6,38 miliar. Dari Iya. 6,38 miliar itu sebenarnya dealnya untuk kasus tersebut adalah 4M. Yang lain itu adalah kasus yang lain yang nanti kita akan tunggu sidang KPK ya. Hmm. Jadi pertanyaannya adalah dealnya dia untuk satu kasus adalah 4 miliar. Dia itu udah kerja puluhan tahun bos di kantor pajak itu ya. Iya, Jadi iya. berapa LHKPN-nya? Ternyata sama Tempo dicek LHKPN-nya itu sampai 2024 cuma 4,8 miliar. Iya. Jadi satu kasus fee-nya itu 4M, tetapi harta dia, total harta dia sepanjang hidup cuma 4,8 miliar di Mm. LHKPN. Jadi Mm. banyak orang kayak nggak percaya gitu ya. Nah, ini WPI bagaimana menanggapinya? Ya, jadi WP ini lagi akan buat sayembara, Mas Awan, untuk Oh, membantu oke. Pak Purbaya yang lagi bersih-bersih di Direktorat Jenderal Pajak dan KPK, Mas Awan. Langsung Oke. ini Mas, saya tunjukkan materi kita kali ini. Ya. Nah, ini Mas, suap KPP Madya 4 miliar, aset pejabat cuma 4,8 miliar. Tadi Mas yang Hmm. Mas Awan katakan sudah kerja puluhan tahun. IWPI Hmm. buka sayembara, bongkar ketidaksesuaian LHKPN pegawai pajak, Mas. Ini kita Hmm. fokus ke pegawai pajak, Mas ya. Hmm. Bukan pegawai cukai. Nah, nanti aman dulu, Mas. Hmm. Nah, biar rakyat yang menilai. Hmm. Latar belakang kasus, Mas. Fakta awal yang mengusik akal sehat. Hmm. Kasus dugaan suap pengurangan pajak senilai 4 miliar ini, Mas ya. Ini suapnya kan 4 miliar, Mas ya. Tapi kan pengurangan pajaknya kan dari berapa kemarin, Mas ya? Ya, Hmm. dari 70 miliar atau berapa itu, Mas ya. Hmm. Nah, tersangka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Dwi Budi tadi Hmm. Mas ya? Hmm. Nah, Dwi siapa tadi nama itu? hmm. Ya. Dwi Pertanyaan Budi. publik. Nah, apakah kekayaan yang dilaporkan sebanding dengan risiko jabatan? Apakah LHKPN benar-benar mencerminkan harta yang sebenarnya? Hmm. Nah, data LHKPN tersangka. Hmm. Nah, apa yang tercatat di LHKPN? Dilaporkan plus minus 4,8 miliar. Komposisi aset, nah, dominasi tanah dan bangunan 4,78 miliar. Aset Hmm. lainnya minim. Anomali nilai suap yang disangkakan 4 miliar. Hampir setara dengan total kekayaan seumur hidup yang dilaporkan 4,8 miliar. Hmm. Catatan, benar atau tidaknya biar data dan rakyat yang menilai. Hmm. Ya ini Mas, modus operandi Mas. Mengapa LHKPN sering tidak utuh? Ini Mas, Hmm. aset seringkali tidak tercatat karena dialihkan ke pemilikan atas nama istri atau suami, atas nama anak, atas nama kerabat jauh atau pihak ketiga. Hmm. Nah, celah utama, rekening bank mudah dipantau, namun aset fisik, properti, kendaraan mewah yang disamarkan sering lolos dari pengawasan administratif. Hmm. Nih, respon pemerintah, langkah pengawasan Kemenkyu, Mas. Menteri Hmm. Keuangan Purbaya Yudhisedewa menegaskan, Mas, ya dia Hmm. memiliki akses penuh ke rekening pejabat Kemenkyu, Mas. Nah, Hmm. beliau melakukan pemeriksaan ketat pejabat Kemenkyu hingga eselon 1 sampai 3. Hmm. Selanjutnya, Menkyu Purbaya melakukan audit mencakup rekening, LHKPN, dan data pembanding tahunan. Ini Mas Awan. Hmm. Tantangan yang tersisa apa, Mas? Aset non-rekening. Harta fisik yang tidak terdaftar atas nama pejabat tetap sulit dilacak oleh sistem internal semata. Hmm. Ini inisiatif dari IWPI, Mas ya. Mudah-mudahan Hmm. didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, Mas. IWPI membuka sayembara nasional. Misi kami adalah membantu agenda bersih-bersih pejabat pajak. Yang kedua, mengungkap ketidaksesuaian antara gaya hidup atau aset real dengan LHKPN. Yang Hmm. ketiga, mengaktifkan fungsi kontrol sosial masyarakat. Hmm. Aksi nyata, sayembara pelaporan aset tidak wajar pegawai DJP. Ini Hmm. Mas, mekanisme sayembara, ketentuan dan hadiah. Nah, ini target 10 pelapor pertama dengan data valid. Reward 3 juta per orang. Syarat bukti awal laporan aset tidak tercantum di LHKPN seperti kendaraan mewah,
properti Hmm. atau rumah, villa, peristirahatan. Ini Mas, ada villa juga Mas biasanya mereka Mas. Hmm. Sumber dana murni dari donasi anggota IWPI, bukan uang negara Mas. Hmm. Pernyataan ini Mas ya, ini Hmm. ketua umum saya sendiri Mas ya, Menkyu punya akses rekening tapi praktek manipulasi aset sering dilakukan lewat keluarga. Karena itu kami Hmm. mengajak seluruh rakyat Indonesia ikut membantu. Pajak adalah uang rakyat, rakyat berhak mengawasi. Hmm. Nah, ini tujuan strategisnya lebih dari sekedar sayembara, Mas. Langkah ini bertujuan untuk mendukung Kemenkyu, membantu komitmen bersih-bersih institusi, mendorong Hmm. transparansi, yaitu memaksa pejabat pajak untuk jujur, menguji Hmm. integritas, menantang keseriusan KPK dan aparat penegak hukum, people power, menguatkan kembali kontrol sosial rakyat. Ini people power-nya bukan demo-demo, Mas ya, ini mengawasi, Mas, pegawai Hmm. pajaknya. Nah, misalkan misalkan aku punya tetangga ini. Iya, Hmm. misalkan ini namanya, ini misalnya pegawai pajaknya namanya Pak Budi Hmm. tadi, Pak Dwi Budi. Hmm. Pak Dwi Budi ini Hmm. di LHKPN-nya ngeceknya ada Mas di IWP, ada di konten IWP, Mas, cara ngecek LHKPN. Hmm. Nah, ternyata punya mobilnya satu. Ternyata kok mobilnya kok ganti-ganti ini tiap hari gitu loh, Mas. Bahkan Hmm. punya garasi saya pernah lihat sampai 10 mobilnya misalkan. Gitu, Mas. Kayak Hmm. Pak Rafael gitu, Mas. Nah, itu bisa, Hmm. gitu, Mas. Satu aja, Mas. Gitu loh. Ya. Nah, penutup pesan kunci, korupsi pajak adalah masalah sistemik. Pengawasan tidak cukup hanya dari internal. Partisipasi publik adalah kunci perubahan. Jika pajak adalah uang rakyat, maka rakyat berhak mengawasi siapapun yang mengelolanya. Hmm. Terima kasih. Oke. Ya. Seperti itu ya dari IWPI. Hmm. Jadi sayembara ini IWPI dapat bohil dari mana nih Pak? Masa sumbangan aja Nah, semua? ya, kita kan akan adakan donasi di anggota kita, Mas Awan. Ini kan anggota kita kan ada yang dari wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, Mas Awan. Yang wajib pajak badan lumayan banyak, Mas Awan. Hmm. Eh, Oke, jadi IWP ini betul-betul dari donasi anggota ya, bukan antek-antek asing ya, bukan NGO dari luar negeri enggak ya, Pak ya? Betul, bukan Mas, bukan. Makanya kita independen, Mas. Kita lah ada Oke. laporan, silakan dilaporkan tuh Mas. Misalkan tadi mobil di LHKPN lapornya kan cuma satu Mas Awannya. Diketemukan dua aja, ini mereknya, tipenya, rumahnya orangnya ini ada fotonya, udah ini Mas. Hmm. Nah, ini kan kita membantu bersih-bersih dari Kemenkyu dan aparat Hmm. penegak hukum Mas, termasuk KPK Mas Awan. Hmm. Karena nanti kalau cek rekening aja Pak Purbaya kan hanya ngecek rekening Mas. Hmm. Ya, menurut Mas Hmm. Awan bisa nggak ini ketahuan naruh di rekening mereka? Kan nggak sebodoh itu, Mas. Ya, nggak setolol yang dibayangin Purbaya lah ya. Iya. Ini dunia canggih, Mas. Nah, loh. Ini kan kalau Pak Menkyu-nya nggak paham ini kan, dulunya kan Pak Purbaya kan tidak pernah di Direktorat Jenderal Pajak, Mas Awan. Ya, ya, ya. Entah dia nggak paham atau dia pura-pura nggak paham gitu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto, IWPI sudah memberikan kritik dan informasi yang lengkap buat kita semua ya. Mudah-mudahan IWPI terus Ya. menyuarakan kritik kepada masyarakat karena negara demokrasi butuh pengkritik kepada pemerintah. Makasih Ya. IWPI, jumpa lagi Pak di podcast Oke, berikutnya Pak. Mas. Terima kasih Pak.